Anda tahu, biasanya kalau kita bicara tentang strategi bisnis pertanian, gambaran yang otomatis muncul di kepala itu ya traktor, terus ladang hijau yang membentang luas, dan perhitungan sederhana tentang seberapa banyak pupuk yang bisa kita tuangkan ke tanah untuk melipat gandakan panen. Sangat linier kan, sangat mekanis. Benar banget. Itu model bisnis klasik yang sangat fisik ya. Di mana kejayaan sebuah perusahaan itu diukur murni dari volume produksi dan seberapa luas tanah yang mereka kuasai. Tapi kemudian Anda melangkah ke lanskap agribisnis Indonesia menuju tahun 2025 dan 2026 ini. Dan tiba-tiba saja, ladang hijau yang tenang itu berubah wujud secara drastis. Betul, ia bertransformasi total. Ya, ia menjadi medan pertempuran geopolitik, arena perdagangan pasar karbon, dan labirin regulasi negara yang luar biasa masif. Aturan mainnya tidak hanya berubah, papannya sendiri telah diganti secara paksa oleh negara. Dan itulah yang mendefinisikan kompleksitas strategis tingkat tinggi di era modern ini. Anda tidak bisa lagi sekedar menjadi petani raksasa ya. Anda harus menjadi diplomat, pakar teknologi, dan peretas regulasi di saat yang bersamaan. Nah, mari kita bedah ini. Selamat datang di sesi eksplorasi strategis kita hari ini. Untuk Anda, para perencana strategis, pemimpin perusahaan, atau pembelajar yang siap menyelami dinamika tingkat tinggi, misi kita sangat jelas. Sangat jelas. Hari ini kita akan membedah dua dokumen utama secara berurutan. Pertama, Dexlight Perkuliahan Pertemuan 7 dan 8. Dan kedua, bab buku teks yang komprehensif, yaitu bab 3 Analisis Strategis Agribisnis. Kita akan mulai dari slide 1, yaitu title slide atau judul pengantar kita. Judulnya, Bab 3 Analisis Strategis Agribisnis. Ya, dan ada subjudul yang sangat penting di situ, yaitu Navigasi Dinamika Kebijakan Menuju Indonesia Emas 2045. Ini menetapkan landasan kuat bahwa diskusi kita ini adalah tentang bagaimana perusahaan harus lincah menari di antara tekanan regulasi yang mencekik dan realitas pasar yang bergejolak. Oke, mari kita masuk ke slide 2, bagian A. Pendahuluan, analisis strategis agribisnis terkait peran dan evolusi. Laporan ini menyoroti lanskap ekonomi global yang sekarang benar-benar berada di era fukaya, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Nah, yang menarik di sini adalah mengapa pergeseran radikal ini terjadi. Kalau di era revolusi hijau dulu, fokus kita cuma pada seberapa banyak output di lahan. Sekarang, itu pendekatannya harus holistik. Rantai nilai membentang tanpa putus dari lahan hingga ke meja makan, atau yang kita kenal dengan istilah farm to fork. Tunggu, jadi perusahaan tidak bisa lagi beroperasi secara terfragmentasi? Sama sekali tidak bisa. Saat ini, mengelola perkebunan secara terpisah dari unit pengolahan atau divisi logistik adalah resep pasti untuk hancur. Keberlanjutan ekosistem dan inklusi digital kini bukan sekedar jargon, tapi syarat mutlak ya. Masuk akal. Lanjut ke slide 3, masih di bagian A, pendahuluan lanjutan. Ini membahas evolusi dan aset baru. Dokumen ini menarik teori klasik dari Alfred Chandler yang bilang kalau struktur mengikuti strategi. Dan pemerintah kita benar-benar sedang mempraktekannya kan? Betul sekali. Kita lihat realitanya melalui Perpres nomor 19/2 tahun 2024. Kementerian Pertanian baru saja mereorganisasi dirinya sendiri secara besar-besaran, secara eksplisit untuk memfasilitasi hilirisasi. Oh wow, jadi negara mengubah strukturnya, perusahaan juga harus ikut? Pastinya. Disinilah kerangka Resource Based View atau RBV dari Jay Barney masuk. Di masa lalu, aset fisik seperti ratusan ribu hektar lahan hak guna usaha itu adalah segalanya. Hari ini, aset raksasa itu bukan lagi keunggulan utama. Ibaratnya punya tanah luas hari ini rasanya sama seperti punya mesin tik di era komputer modern ya. Itu cuma standar dasar operasional. Analogi yang sangat akurat. Aset masa depan yang sebenarnya itu adalah data rantai pasok presisi, penguasaan genetika unggul, dan legitimasi keberlanjutan. Oke, sekarang kita buka slide 4, bagian B, analisis lingkungan eksternal makro atau PESTEL. Overview ini berfokus pada politik dan ekonomi. Ada Perpres nomor 131 tahun 2024 tentang Badan Otorita Food Estate Sumatera Utara. Hampir 21.000 hektar dikendalikan terpusat. Ini manuver luar biasa dari negara kan? Sangat masif. Sentralisasi kedaulatan pangan tingkat tinggi. Dan secara ekonomi, industri sedang dijepit tekanan ganda. Inflasi pangan diproyeksikan mencapai 4,58% di 2025.
jauh di atas inflasi umum yang cuma 2,92%. Dan harga pupuk urea atau NPK non-subsidi terbang tinggi juga kan? Betul, biaya produksi naik tajam, sementara daya beli masyarakat rapuh. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik buat saya. Logikanya margin perusahaan seharusnya hancur kan? Tapi dokumen ini menyoroti satu penyelamat. Biaya logistik nasional dilaporkan turun drastis dari 24% menjadi 14% dari PDB. Penurunan 1.000 basis poin. Iya, bagaimana persisnya? Efisiensi logistik ini menyelamatkan margin perusahaan? Bayangkan operasionalnya, agribisnis itu memindahkan barang bervolume raksasa tapi bermargin tipis. Penurunan ongkos logistik 10%, berarti penghematan triliunan rupiah dari sewa kapal, pelabuhan, dan truk. Uang efisiensi inilah yang dipakai untuk menutupi harga pupuk yang meroket, tanpa harus menaikkan harga jual ekstrim ke konsumen. Jadi efisiensi di jalan raya mensubsidi biaya di ladang. Sangat cerdas. Mari beralih ke slide 5, bagian B.3 dan B.4. Sosial tentang plant-based dan teknologi tentang disrupsi digital. Pasar plant-based diproyeksi mencapai 589,2 juta dolar AS di 2025. Tumbuh 10% lebih. Ya, konsumen Gen Z mulai mensubstitusi daging merah. Dan pergeseran sosial ini memicu tantangan yang, ironisnya, hanya bisa dipecahkan oleh teknologi digital. Maksud Anda regulasi global seperti EUDR dari Eropa? Betul sekali. Eropa tidak lagi percaya sertifikat kertas. Mereka menuntut pelacakan geotagging via satelit dan blockchain. Mereka mau bukti sawit Anda tidak berasal dari hutan yang ditebang kemarin. Jadi, teknologi smart farming seperti drone dan IoT menjadi solusi wajib. Teknologi benar-benar menjadi alat bertahan hidup ya. Lanjut ke slide 6, B.5 dan B.6. Ini tentang lingkungan terkait transisi rezim karbon dan hukum terkait ISPO. Ini yang sering saya sebut sebagai tongkat pemukul dari pemerintah. Perpres 98/2021 diganti jadi Perpres 110/2025 tentang nilai ekonomi karbon. Iya, itu mengukuhkan mekanisme cap and trade atau pajak emisi. Dan yang lebih ketat lagi, Perpres 16/2025 mewajibkan sertifikasi ISPO bagi semua pihak tanpa kecuali. Nah, saya mau dorong sedikit argumen di sini. Banyak yang mikir ISPO ini cuma brosur pemasaran ESG yang cantik. Tapi dengan regulasi ini, bukankah ini sudah jadi urusan hidup mati perusahaan karena ancaman pencabutan izin? Tepat, ini kepatuhan eksistensial. Kalau negara bisa mematikan operasi Anda besok pagi karena gagal patuh, maka sertifikasi ini adalah strategi inti, bukan sekedar humas. Ngeri juga ya. Oke, kita geser ke slide 7, C.1 dan C.2. Ancaman pendatang baru dan kekuatan tawar pemasok. Kita masuk ke kerangka Porter's Five Forces. Pendatang baru di hulu dibilang rendah. Masuk akal karena butuh capex raksasa dan ada moratorium lahan. Tapi, kekuatan tawar pemasok kok sangat tinggi. Karena Indonesia sangat bergantung pada impor bahan baku pupuk yang rentan geopolitik. Itu satu. Kedua, dan ini krusial, 40% lahan sawit dikuasai petani swadaya. Jadi pabrik raksasa tersandra pasokan petani kecil. Persis. Di tengah kompetisi berburu bahan baku, posisi tawar petani meroket. Masuk akal. Slide 8. C.3 dan C.4. Kekuatan tawar pembeli dan ancaman produk substitusi. Di pasar global, pembeli kita menuntut EUDR tapi nggak mau bayar harga premium. Di domestik, Pertamina bertindak sebagai single buyer biodiesel B50. Betul. Dan ancaman substitusi dari plant-based protein sangat tinggi untuk kalangan menengah atas. Posisi perusahaan benar-benar terjepit dari hulu ke hilir. Yang membawa kita ke slide 9, C.5, persaingan antar perusahaan sejenis atau rivalry. Industri ini ternyata sangat berdarah-darah ya. Sangat. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, mandat B50 itu akan menyedot separuh CPO domestik. Akibatnya, perusahaan raksasa kini saling mencuri pasokan tandan buah segar dari petani swadaya demi menjaga utilisasi pabrik. Persaingan bukan lagi soal harga, tapi siapa yang armadanya paling cepat mengamankan bahan baku. Kecepatan adalah segalanya sekarang. Nah, di slide 10, bagian D, analisis internal, transformasi rantai nilai, dan RBV overview, menggunakan matriks Frio di tabel 3.1. Balik lagi ke soal tanah tadi. Ya,
Memiliki tanah luas itu mudah ditiru korporat lain. Itu paritas kompetitif. Keunggulan kompetitif sejati saat ini terletak pada integrasi data rantai pasok. Sistem digital traceability ke petani swadaya itu ya, kenapa itu sulit ditiru lawan? Karena membangun basis data itu berarti Anda harus membina ribuan petani secara langsung, menyelesaikan sengketa mereka. Kerumitan sosial itulah yang jadi benteng pertahanan. Anda nggak bisa beli kepercayaan sosial dari vendor software. Ah, luar biasa wawasan itu. Kita lanjut ke slide 11 dan 12, D.2, analisis rantai nilai, Perpres 19/2022, dan implikasinya pada logistik masuk serta operasi. Ini intervensi nyata pemerintah dalam struktur perusahaan. Betul. Logistik masuk bergeser dari fokus pada kuantitas menjadi memverifikasi kualitas dan ketertelusuran. Dan di sisi operasi, perusahaan harus investasi pada teknologi rafinasi canggih untuk mengubah bahan mentah menjadi bioenergi bernilai tinggi. Dan slide 13, D.3, memberikan studi kasus internal yang nyata. Japfa Comfit. Mereka memposisikan diri sebagai Total Solution Company. Ya, yang menarik dari JAVPA adalah penggunaan Climate Scenario Analysis atau CSA untuk memitigasi anomali cuaca ekstrim seperti El Nino terhadap pasukan jagung mereka. Ini murni tentang resilience atau ketangguhan korporasi. Bukan sekedar efisiensi biaya lagi ya. Baik, slide 14, bagian E, sintesis internal-eksternal melalui analisis SWOT. Kalau saya rangkum, kekuatannya ada di skala integrasi hulu-hilir, tapi kelemahannya adalah ketergantungan impor pupuk dan sulitnya melacak pihak ketiga. Peluangnya B50 dan pasar karbon, sedangkan ancamannya EUDR dan pencabutan izin. Rangkuman yang pas. Dan di slide 15, E.2, kita mengubah SWOT itu menjadi strategi integratif. Ada 3 jurus di sini. Apa saja itu? Pertama, strategi SO, agresif. Gunakan mandat B50 untuk jaminan volume, sambil kelola lahan konservasi untuk kredit karbon. 2. Income. Kedua, strategi WO untuk perbaikan. Digitalisasi kemitraan untuk melacak pasokan dari pihak ketiga. Dan ketiga, strategi ST untuk diversifikasi. Ekspansi ke pangan sehat dan lakukan diplomasi agar standar ISPO diakui dunia. Nah, sekarang kita sampai pada trilema strategis. Slide 16, F.1. Keputusan alokasi aset, pangan vs energi, food via fuel. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini bagi CEO perkebunan? Pendekatannya adalah energy baseload, food premium. Gunakan kuota B50 pemerintah katakanlah 40-50% produksi untuk menjamin stabilitas arus kas dasar. Sisanya, fokus pada produk pangan bernilai tambah, spesifik untuk margin profitabilitas tinggi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Asuransi arus kas dasar ya, menarik. Slide 17, F.2. Keputusan kepatuhan, minimum versus premium atau ISPO+. Banyak yang mikir, kalau negara cuma minta ISPO, ngapain buang duit untuk sertifikasi global? Kalau hanya patuh ISPO, operasi Anda di Indonesia aman dari pencabutan izin. Tapi pintu ekspor barat tertutup dan valuasi ESG hancur. Solusinya, strategi ISPO+. ISPO sebagai fondasi wajib atau license to operate, ditambah lapisan geolokasi digital untuk pasar premium. Slide 18, F.3. Keputusan rantai pasok, eksklusi versus inklusi. Ini dilema menendang petani ilegal demi sertifikasi. Mengusir petani dari kawasan hutan secara instan memang mengamankan audit, tapi memicu krisis pasokan pabrik dan risiko sosiopolitik masif. Strateginya adalah inklusivitas terkurasi. Bina intensif petani di area legal dan secara tegas namun bertahap eksklusi petani di area ilegal demi melindungi perusahaan dari Perpres 110. Operasi bedah presisi. Nah, slide 19 bagian G, studi kasus makro transformasi hilirisasi sawit berkelanjutan, eksperimen ekonomi terbesar kita, B40 di 2025 dan B50 di 2026. Fakta datanya luar biasa. Program B40 diproyeksi menghemat devisa, impor solar hingga 147,5 triliun rupiah setahun, dan menyerap lebih dari 41 juta ton emisi. Ini menciptakan pasar raksasa yang kebal guncangan geopolitik ekspor. Wow, 147 triliun, angka yang mengubah sejarah.
Slide 20 bagian H, ringkasan. Kalau kita satukan benang merahnya, apa kesimpulannya? Ini memunculkan pertanyaan penting. Agribisnis bukan lagi sektor pinggiran. Ia kini menjadi simpul sentral bagi ketahanan energi, stabilitas iklim, dan pertahanan ekonomi negara. Di era VUCA, aset fisik telah berubah wujud menjadi kapabilitas digital dan kepatuhan. Luar biasa. Di slide 21 bagian I ada pertanyaan diskusi. Untuk Anda, para audiens, ini pekerjaan rumah strategis Anda. 1. Bagaimana menyeimbangkan inflasi versus foodful? 2. Apakah dominasi food estate negara membunuh efisiensi swasta? 3. Haruskah ada efisiensi biaya spin-off untuk memisahkan aset patuh ISPO domestik versus EUDR? 4. Inovasi model bisnis apa di bawah state-led downstreaming? Dan 5, bagaimana mengubah area konservasi jadi profit center via pasar karbon? 5 dilema yang butuh jawaban level direksi ya. Betul. Dan akhirnya kita melompat ke slide 23 penutup, karena slide 22 hanya daftar pustaka yang bisa Anda baca sendiri di laporannya. Bagi Anda, para pembelajar, aturan mainnya telah berubah total. Batas antara menjadi produsen pangan, penyedia energi, dan penjaga ekosistem kini telah melebur. Terima kasih kepada pakar kita atas ketajamannya. Sama-sama. Sebuah kehormatan bisa membedah ini. Dan terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu berharga Anda. Tapi, sebelum kita pamit, pikirkan ini sejenak. Jika nilai tukar kredit karbon dan subsidi bioenergi secara artifisial menjadi jauh lebih menguntungkan daripada menjual kalori, apakah di dekade mendatang perusahaan agribisnis raksasa kita perlahan-lahan akan berhenti memproduksi makanan sepenuhnya dan bermutasi murni menjadi perusahaan infrastruktur energi dan pialang karbon? Dan jika itu terjadi, lantas siapa yang akan memberi makan rakyat? Pikirkan hal itu. Sampai jumpa di sesi pembedahan materi kita selanjutnya.